Media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngerikan guys, seperti yang dikatakan Deddy Mulyadi bahwa orang-orang yang menentang kebijaksanaannya bukanlah orang-orang dari kalangan biasa, tetapi orang-orang dari kalangan elit. Dan seperti apa yang kita ketahui bahwa hampir seluruh warga Jabar mendukung kebijaksanaannya. Bahkan di luar Jabar, warga Maluku, Lombok, Sulawesi, Jawa Timur mendukung kebijaksanaan Mulyadi. Karena kita tahu bahwa Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin yang sangat pro rakyat. Lalu lantas, siapakah mereka, dari kalangan mereka, dan berapa mereka dibayar? Apakah mereka dari kaum gorong-gorong yang pemimpinnya hampir tumbang? Kita tidak tahu ya. Lalu, seperti apa langkah dan sikap Deddy Mulyadi? Apakah dia akan mendapat dukungan dari kalangan elit lainnya? Yuk kita kupas dan seperti apa. Berikut videonya. Perlindungan Anak Indonesia menegaskan video yang beredar di media sosial terkait perdebatan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Aura Cinta bukan pernyataan resmi lembaga. Video yang beredar itu berisi tanggapan dari mantan komisioner Retno Listiarti yang tidak lagi menjabat di KPAI. Penyebutan nama KPAI dalam video yang beredar dinilai telah menyesatkan publik serta penyebaran berita bohong. Lebih lanjut, KPAI juga menekankan kalau Aura Cinta sudah tidak berusia anak, sehingga bukan lagi dalam lingkup KPAI. Di sisi lain, KPAI menyampaikan kalau lembaga tersebut akan selalu mendukung setiap anak untuk menyampaikan aspirasi, asalkan dilakukan secara santun, beretika, dan tanpa diskriminasi sesuai prinsip hak anak. Diketahui, video perdebatan Deddy Mulyadi dengan Aura Cinta viral di media sosial. Mulanya, murid lulusan SMA Negeri 1 Cikarang itu melayangkan sejumlah kritik terhadap pemerintah lewat postingan TikTok karena rumahnya di bantaran Sungai Bekasi digusur. Aura Cinta beserta kedua orang tuanya serta beberapa warga kemudian diajak berdialog oleh Deddy Mulyadi. Dalam dialog tersebut, Aura Cinta kembali menuturkan berbagai kritiknya termasuk soal larangan wisuda terhadap TK hingga SMA. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menilai remaja bernama Aura Cinta yang berdebat dengannya soal penghapusan wisuda adalah sosok yang berani dan ikhlas. Meski banyak yang menyebut remaja tersebut merupakan settingan. Meskipun menganggap Aura Cinta pintar, berani, dan ikhlas, Deddy menekankan tugas gubernur dalam hal perdebatan seperti yang terlihat di rekaman video adalah untuk mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Terkait wisuda, Deddy menegaskan untuk sekolah tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tidak boleh ada wisuda dan perpisahan, diharap diselenggarakan secara sederhana di sekolah. Dia mencontohkan dalam acara perpisahan, para siswa bisa diarahkan untuk bermain teater, bermain musik, mengingat juga ada pendidikan seni di sekolahnya, dan bisa ditonton serta menghibur para siswa lainnya di sekolah tersebut. Nama Aura Cinta menjadi perhatian setelah ia muncul di YouTube Deddy Mulyadi. Remaja perempuan itu viral karena berani mengkritik sang Gubernur Jabar dengan menanggapi kebijakan soal perpisahan atau wisuda anak sekolah yang tidak perlu dilakukan. Menurut Aura Cinta, wisuda hal yang penting untuk merayakan momen kelulusan. Ia pun berpesan agar wisuda tidak dihapus karena tidak semua orang akan menerimanya. Menanggapi itu, Deddy mengatakan bahwa orang miskin uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain.
Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan jika menyadari kemampuan ekonomi rendah, maka sebaiknya hidup prihatin. Ia menambahkan, banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah. Selalu komentar dan kritik tapi nggak pernah kelihatan kerja. Akhirnya, Kang Deddy Mulyadi tantang balik Komnas HAM dan KPAI. Setelah sekian purnama bersinar, Kang Deddy Mulyadi akhirnya mulai menunjukkan taring kepemimpinannya. Berawal dari kritik yang dilontarkan mantan komisioner KPAI hingga Komnas HAM, Kang Deddy Mulyadi akhirnya merespon dengan elegan. Kritik itu saya sampaikan begini, daripada kita ribut-ribut, ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Atau saya mengundang Komisi 10, KPAI, Komnas HAM berkunjung saja ke Barat tempat pelatihan. Nah, ini baru bener. Daripada kritik terus, mending kolaborasi, cari solusi terbaik buat selesaikan masalah kenakalan remaja. Kalau merasa pendidikan di barak militer melanggar hak anak, ayo dong buat program sendiri, biar kami bisa menilai mana yang kerja, mana yang cuma ingin kelihatan kerja. Jadi begini Bu Retno Listiarti, mantan komisioner KPAI. Maaf saya ulangi sekali lagi. Mantan komisioner KPAI. Ibu masih berbicara seolah masih menjadi bagian dari KPAI. Padahal jabatan itu sudah kadaluarsa 3 tahun silam. Ya, kita semua tidak salah dengar, jabatannya itu sudah lenyap. Tapi di channel YouTube pribadinya, Bu Retno ini masih pakai label komisioner KPAI hingga saat ini, tanpa update, tanpa koreksi. Kalau sampai 3 tahun nggak dirubah itu bukan lupa, itu disengaja. Masa lupa sampai 3 tahun? Memakai jabatan yang sudah tidak berlaku adalah cara agar tetap terlihat relevan di mata publik. Kalau jabatan itu digunakan untuk membentuk persepsi, maka itu sudah masuk wilayah manipulasi publik. KPAI sudah memberikan tanggapan, dan suara mereka jelas, Retno tidak lagi menjadi bagian dari lembaga tersebut. Bahkan mereka juga menegaskan, pernyataan-pernyataan Retno tidak mewakili KPAI. Poin berikutnya dari lembaga tersebut adalah, Aura Cinta sudah dewasa. Dia sudah bukan anak-anak lagi, maka dari itu bukan ranah KPAI. Jadi, 2 tamparan langsung mendarat. Pertama, Retno bukan siapa-siapa di KPAI. Kedua, objek yang dibela Retno bukan anak-anak pula. Tapi lucunya, selama ini Retno terus tampil paling bersemangat, seolah dia adalah lembaga. Seolah dia juru bicara perlindungan anak seplanet bumi. Padahal, cuma opini pribadi. Dan sayangnya opininya juga ngawur. Di semua video dan pernyataan, Retno terus menekankan bahwa Aura masih anak-anak. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar mengecek umur Aura sebelumnya? Atau dia sedang main tebak-tebakan umur? Karena KPAI sudah tegas menyatakan Aura sudah dewasa dan tidak dalam ranah perlindungan anak. Kalau begitu, dari mana muncul narasi seolah Deddy Mulyadi mengintimidasi anak? Jawabannya cuma satu. Ya, dari Retno Listiarti, dialah yang pertama kali menggiring opini sesat itu. Dan parahnya, dia terus membawa nama lembaga yang sudah tidak dia wakili untuk menyebarkan opini pribadi yang keliru. Karena saya ini juga komisioner KPAI ya, pernah menjadi komisioner KPAI setidaknya. Maaf Bu Retno, nama baik seseorang bukan bola yang bisa ditendang sesuka hati. Opini sembrono Anda berdampak sangat fatal. Nama Deddy Mulyadi dibenturkan pada persepsi publik, dianggap mengintimidasi anak. Padahal tidak ada anak-anak di sini. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja. Soal wisuda, soal perpisahan, study tour, anak-anak yang terdampak langsung pada program ini pernah nggak ditanya? Jadi menurut saya ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa mereka itu wajib untuk ditanya sebenarnya stakeholder terkait ini. Baik itu anak dari versi anak, baik itu versi orang tua maupun versi guru-guru. Kalau pakai data pasti lebih kuat lagi gitu Pak. Deddy ini akan bisa bertanggung jawab. Data berkata ini begini. Data itu penting kok dalam melakukan kebijakan publik. Itu ilmu ya, bukan karena kata saya gitu. Pembelajaran study tour yang dimaksud tadi kalau emang memberatkan ya mari kita bikin ketentuannya.
Karena sebenarnya peraturan Menteri Pendidikan membolehkan pembelajaran di luar kelas. Misalnya belajar sejarah, oh nih datang ke museum, kan boleh. Kemudian belajar biologi langsung ke hutan terdekat. Kalau itu adalah pembelajaran yang berkaitannya dengan peningkatan kualitas dan kapasitas anak-anak, tapi tidak memberatkan, tidak bisa juga seluruhnya anak-anak ini nggak boleh sama sekali belajar di luar sekolah. Maksudnya biar jernih. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. Oke, sini dulu saya jemput. Enggak sini. Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya? Kenapa dibiarkan? Jadi dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wow. Saya kesaksian di sini. Saya anak SMA Jakarta, ya. Tiap hari berantem sama anak budut, ya kan? Tiap hari berantem sama anak SMA penerbangan. Waktu itu bandel kita lebih ampun-ampun lagi. Oke? Orang tua saya berpikir, ini anakku ini kalau nggak aku masukkan tentara, ini nggak jadi apa-apa ini. Bisanya jadi nggak jelas. Aku kesaksian di sini. Ya, aku dulu model berantem aja, mau lihat orang ketawa-ketawa, dam. Begitu aku dimasukin akabri, aku dididik 4 tahun. Jadilah sekarang Iskandar Sitompul bisa duduk di sini. Saya sudah pensiun 10 tahun. Dididik menjadi sayang kepada orang tua, sayang kepada negara. Bagaimana negara ini harus maju? Pengalaman pribadi ya, pemuda malu. Pribadi, dan ini bisa dibuat kita. Keberadaan KPAI itu mulai dipertanyakan hari ini. Mengapa? Kalau kita melihat gaji ketua KPAI itu kalau tidak salah 26 juta. Wakilnya 24 juta dan setiap anggota 21 juta. Itu per bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya. Artinya uang negara atau uang rakyat itu cukup banyak digunakan untuk membiayai kehidupan organisasi ini, wadah ini, komisi ini. Wajar jika kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya apa yang selama ini telah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara kaitannya dengan anak. Kalau saja yang dimaknai dengan perlindungan anak itu adalah menjaga anak-anak agar supaya tidak terjatuh dalam perilaku yang tidak baik, atau anak-anak tidak diperlakukan dengan baik, dan itu dilakukan dengan benar, di mana KPAI mengerahkan pasukannya turun ke masyarakat, tidak sekedar mendengar laporan di kantor, saya akan lain hasilnya. KPAI sudah cukup lama berdiri, tapi anak-anak yang jadi korban dan anak-anak yang memakan korban itu tidak kunjung berkurang. Wajar jika kemudian masyarakat banyak mempertanyakan, apa sih yang sudah dilakukan KPAI selama ini? Menyaksikan anak-anak SMP kebut-kebutan, menyaksikan anak-anak SMP tawuran, menyaksikan anak-anak setingkat SLTP itu sudah pacaran. Apa sih yang dilakukan oleh KPAI selama ini? Kan kita belum menyaksikan. Ya mungkin ada, mungkin di dalam diskusi, ya kan. Tapi yang dibutuhkan kan bukan diskusi, aplikasi. Nah, melihat dan menyaksikan keadaan ini, muncul pikiran kita. Bisa jadi ada tempat-tempat atau lembaga-lembaga atau orang-orang yang sebetulnya lebih dalam tanda petik berguna dibandingkan KPAI dalam rangka menyelamatkan anak-anak dari menjadi korban kejahatan, dari melakukan kejahatan. Guru TPA misalnya, guru TPQ, guru taman kanak-kanak, guru di PAUD, guru di kelompok bermain, itu kan jauh lebih berguna dalam rangka menangkap anak-anak kita dari keburukan-keburukan yang menimpa mereka dan atau dilakukan oleh mereka. Nah, tapi bandingkan gajinya. Berapa sekarang gaji guru TPQ? Paling cuma 500.000. Dengan hasil yang begitu hebat. Anak-anak bukan sekedar diajari sopan pada orang tua, tapi juga hormat pada orang lain juga. Saling kasih sayang. Produknya jelas, karyanya jelas. Coba bandingkan KPAI sekarang, apa karyanya?
Nah, setelah kita melihat video tadi, kita dapat menyimpulkan siapa pelaku sebenarnya. Ya, adalah seorang ibu-ibu yang sangat viral hari ini di media sosial, terutama TikTok, yang merupakan mantan. Ya, ingat mantan. Tetapi dia tidak bisa move on, seolah-olah dia adalah seorang ketua yang masih berkuasa, ingin menumbangkan atau menghalangi Deddy Mulyadi dengan alasan perlindungan anak atau hak asasi manusia, ya, hak asasi manusia. Tetapi seperti yang kita ketahui pada kenyataannya, ketika dia mengatakan perlindungan anak, tetapi di jalan-jalan seperti apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi, bahwa banyak anak telantar, anak lontang-lantung di pinggir jalan tengah malam. Bahkan KPAI hanya segera mengkritik tanpa mengambil tindakan untuk mengamankan mereka, mengayomi mereka, dan memarahkan mereka. Dan justru mereka seperti diserang balik oleh orang-orang yang mendukung kebijaksanaan, terutama oleh Menteri HAM, yaitu Natalius Pigai, yang justru mendukung kebijaksanaan Deddy Mulyadi dan mengaminkan akan tindakan-tindakan atau kebijaksanaannya saat ini. Dan bahkan anggota TNI yang sudah pensiun pun mengatakan dan mengamini bahwa anak-anak di seumuran remaja yang labil, belum terarahkan dan menemukan jati diri mereka, memang pantas jika mereka dimasukkan ke barak militer. Dan mudah-mudahan mereka tidak berisik seperti suasana di sini, karena saya adalah anak-anak telantar juga yang hidup di pinggir jalan, yang mencari sesuap nasi untuk bertahan. Dan semoga saja apa yang dilakukan Deddy Mulyadi dengan gebrakannya akan selalu ya mendukung rakyat. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf atas musik natural yang tentu saja tidak mengandung hak klep cipta ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.